Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari rangkuman materi perkuliahan Sistem Perpajakan Indonesia mengenai objek pajak. Pengertian mendasar dari objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Objek pajak atau penghasil menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun termasuk A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk apapun lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Karena keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan, sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengendalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Surplus Bank Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan, 2. Warisan, 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyerahan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kelima, pembayaran asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Itu koperasi, BUMN, BUMD yang didirikan dan bertempat di Indonesia. Iuran yang diterima atau diperoleh para pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Dihapus, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha yang didirikan. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasar Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan lainnya yang telah terdaftar pada instansi yang membidangi. Yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Selain itu, objek pajak penghasilan ada pula objek pajak. 1. Objek pajak pertambahan nilai. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, pajak pertambahan nilai dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, objek pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya objek pajak. Selanjutnya, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah waris, 5. Waris, 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang ketujuh, pemisahan hak yang diperoleh, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Kedelapan, penunjukan pembeli dalam lelang. 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Penggabungan usaha. 11. Peleburan usaha. 12. Pemekaran usaha. 13. Hadiah. Pemberian hak baru kepada, pemberian hak baru karena 1. Pelanjutan pelepasan hak. 2. Di luar pelepasan hak. 4. Objek pajak bea materai.
Dokumen yang dikenakan bea materai meliputi 1. Surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan juga cek. Yang keenam, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan dan surat-surat semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.